Tapi memang ada maknanya kayak gitu-gitu ya Mas. Maksudnya hari, weton, jam, waktu. Bentar. Saya ini Sekjen Magarnusa, Sekum Magarnusa, bukan dukun. Ini tanya kepada dukun. Kita punya 7 presiden. Yang lainnya bulan Juni itu berapa? 4. Mau jadi lurah aja kita mandi di sungai atau di sumur ya kan. Bagaimana jadi presiden Mas? Bertapa di mana? Moksa. Konon kabar Iya. Soekarno itu harus mandi di beberapa tempat. Soekarno lahir di Juni dan meninggal juga di Juni. Ya kalau bulan Juni dianggap mistis gara-gara itu, jangan-jangan memang. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya Rakyat. Jenaka. Kembali lagi dengan gua Adi Pendekar. Dan Alfred temannya pendekar. Kita sekarang sedang bersama Sekretaris Umum Pagar Nusa. Pagar Nusa adalah sebuah Sekretaris Jenderal. namanya Sekretaris Umum. Semua sekjen Mas. Ya sekretaris umum lah, kayak umumnya sekretaris itu. Iya, umumnya Sekretaris umum. Sekretaris. Sekum. Sekum Pagar Nusa. Nusa. Hasanuddin Wahid. Selamat datang di Republik Jenaka. Terima kasih. Terima kasih begini nih, terima kasih Bapak. Selamat datang di Republik Jenaka. Ini perguruan pencaksilat ini. Ya gini. Iya. Gini dong. Lu Hah? enggak silat. Dan gini apa? Tong Sancong. Ini kungfu. Kungfu kalah sama pencak silat. Oke. Republik Jenaka kali ini bikin ngobrol-ngobrol santai dan mungkin ini temanya agak sedikit berbeda daripada biasanya. Biasanya saya dengan John Hafid membahas tentang politik, membahas soal kebijakan. Kita kali ini ingin ngobrol-ngobrol tentang mistik. Udah ngeri? Ngobrol-ngobrol tentang Mistik. 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 Itu nama pasar di Jakarta Selatan. Pasar mistik. Mayasti. Oh, Mayasti. Ini belum udah bikin ketawa, makanya kita bikin serem dulu malah. Ini sama. Udah hilang banget ini. Mistik. Kenapa tamu kita kali ini adalah sekjen sebuah organisasi atau perguruan organisasi ya? Organisasi dari pencaksilat. perguruan pencak silat. Organisasi perguruan silat yang lahir dari rahim organisasi keagamaan terbesar Di dunia. di dunia, yaitu Pagar Nusa. Nusa. Oh, NU. NU namanya, yang terbesar. organisasi di dunia. keagamaannya. Pagar NU, pagarnya Dan bangsa. ulama, pagarnya bangsa, dan pagar kita semua. Betul gak Mas? Ya, Kita dipagari kan sama Pagar Oh Nusa. iya, Pagar Nusa kan pagarnya NU dan Bangsa. Bangsa. Makanya namanya Pagar Nusa. Nah, obrolan kita kali ini pasti akan menarik karena beliau ini ternyata punya keahlian di luar kebiasaan manusia. Pengetahuan. Punya kemampuan di luar kebiasaan Wawasan. manusia pada umumnya. Yang mau kita obrolin adalah apa makna hari lahir saya. weton kalau itu. Berarti Juni. Berarti untuk membuka obrolan yang mistik yang lainnya, saya akan membuka dengan obrolan saya sendiri. Dan anak saya. Jangan dulu, Jangan. kita aja dulu berdua. Kamu lahir apa? Apa itu? April tanggal berapa? 9. Harinya apa? Harinya Senin. Apa wetonnya? Waktunya pahing. Nggak cocok kerja di air ya Mas. Iya, nggak Iya kan? cocok. Apa Mas kalau pahing Senin? Ya kalau Paim itu kerjanya ya kayak gini nih, ngomongin orang. Emang bener kalau itu. Kalau itu kita aminin banget. Sangat diamini.
Tapi memang ada maknanya kayak gitu-gitu ya Mas kan? Maksudnya hari, weton, Jam, waktu. Bentar, saya ini Sekjen Magar Nusa, Sekum Magar Nusa, bukan dukun. Ini tanya kepada dukun, gimana? Masa saya harus menerawang gitu kan? Oh kamu 9 April gitu kan? Wah begini. Nanti dikira saya itu dukun. Karena sebelumnya saya udah bilang bahwa beliau ini punya karya di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Bisa menghitung hari, seperti ada lagunya itu. Itu memfitnahku bro. Bisa punya keahlian itu. Jadi Tapi gimana? ya, Basicnya gimana basic? Kalau Magar Nusa kan silat. Ya. Silat. Jadi fisik ya latihannya. Latihan fisik, tapi di situ juga ada pengobatan. Oh gitu. Dan para medis yang Tenaga dalam. Tenaga dalam. Itu Oh. Tenaga luar. ada setiap orang kan punya tenaga dalam. Tanpa dipelajari pun sebenarnya sudah bisa. Kamu kalau sehari tidak kentut bisa nggak? Lupa saya. Ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan tenaga dalam itu. Itu kentut bukan tenaga dalam. Tenaga dalam. Itu suara dalam namanya. Suara dalam. Yang keluar. Kalau itu angin terjepit lalu menjerit. Angin terjepit lalu menjerit. Gue apa mana? Kuat lagi, angin terjepit Lalu menjerit. lalu menjerit. Saya itu tenaga dalam. Itu tenaga bawaan. Jalan. Tapi sebenarnya Mas Hasan ini dimulai belajar. Saya baca Silat silatnya itu di di mana? pesantren Tebuireng. Oh di Tuwiren. NH Langsung masuk. Jakarta. Oh NH ya? NH. Pak Joko. Iya, Mas Joko yang rambutnya gondrong. Iya betul. Ini itu sekarangnya mas. Nurul Huda, Perkasa. Perkasa itu pertahanan kalimat syahadat. Iya. Saya juga. Dia juga Joko. Kondo. pencak silat, ya kan? Itu bagian dari adanya Magar Nusa. Magar Nusa. Jadi ada pencak silatnya, kemudian ada pengobatannya, ada tenaga dalamnya, tapi juga lelaku batin, spiritualitas. Sub-subnya mas. Ya ada kelompok yang mengamalkan laku batin kayak puasa, Oh. wirid-wirid tertentu, yang riadoh dalam. Iya. Tapi itu semua dalam bimbingan kiai-kiai, betul ulama. Sehingga itu hanya wasilah tetap kepada Allah. misalnya. Ya dulu masih mudah-mudahan begitu kan, wirid bagaimana caranya agar kita bisa kebal. Kan dulu kan kiai itu kan begitu. pernah belajar juga Mas? Saya nggak berani belajar kebal. Kebal dengan sendirinya. Nah, kalau saya belajarnya dulu bagaimana tidak punya musuh. Malah Betul. di pencak silat Masuk diajari bagaimana malah tidak punya musuh. Tapi kalau musuh datang ya kita jangan pergi. Nggak lari. Nggak lari. Paling Musuh saya jangan dicari, ada musuh jangan. jangan pergi. Betul. Itu selalu menjadi ciri khas dari silat-silat. Ngalah ngalih ngamuk. Nah, ini saya ngamuk. Itu jelas. Kalau saya nggak akan pergi, paling sembunyi lah. Magar Nusa itu multi talent. Jadi bukan hanya silat fisik, Multidimensi. tetapi juga spiritualitasnya diolah. Kemudian juga belajar pengobatan. Pengobatannya maksudnya apa sih? Ya. Pengobatan. Tuh ada yang mengembangkan herbal. Oh, ada yang tradisional. kemudian yang orang bilangnya non medis, paramedis lah kita bilang. Kalau Berarti kalau non medis ada yang nggak ada bilang sentuhan. ruqyah, ada apa, itu kan bahasa orang sebelah ruqyah. Kalau kita kan ya enggak. Ambil medis. Ya ada yang pakai menggabungkan pendekatan medis sama paramedis. Ada yang pure yang begitu. Ya kan kadang-kadang kan begitu, guru-guru Magar Nusa itu didatangi gitu kan. Iya. Datangi, Pak saya punya masalah ini, Iya. sakit ini. Itu dia bukan terapi. Oh, jadi pengobatan alternatif gitu ya, bisa. Alternatif. Dan itu bisa dipelajari. Ada. Semuanya kan bisa dipelajari. Oh. Tapi juga ada yang taken for granted. Taken for granted itu pemberian. Ya, bawaan dari Bawaan. kita memang Iya. punya. Kan kadang-kadang Wahyu. kayak wahyu lah. Iya. Gitu. Apalagi ya orang-orang Jawa ini kan alam bawah sadarnya mistis. mistis semua ya. Loh iya, kalian aja mistis. Kita nggak ada apa-apa dari tadi. Loh iya, mistis. Goib, mistis sama goib apa bedanya? Oh, Sama-sama nggak kelihatan. nasibnya maksudnya.
nasibnya. Mistis. Jadi waktu itu Mas Hasan itu fokus belajar di mana? Kebatinan kah? Kalau Keluargaan, kadikdayaan, kalau di Tebiring dulu saya pengobatan. dan rata-rata di santri dulu tuh ya semuanya diramu jadi satu kesatuan. Semua bisa Mas ya. Ya harus begitu. Nah, cuma akhirnya kan orang memilih dia mau lebih bagus Ahlinya di mana? ahli di pencak Iya, silatnya, jadi senangnya atlet ya. profesionalnya, atau diolah batinnya gitu kan, atau diolah nafasnya gitu kan, Atau diolah-olahan. atau ngolah temannya. Itu. Ya, yang Olah olah nafas biata tuh. Terus Apa, Mas gimana? Hasan? Semuanya Paling ahli di bidang apa? paling Minati lah, diminati. saya pilih pada lagu batin. Kabupaten ini Ya lagu batin itu tadi itu apa namanya? ya, ngaji. puasa-puasa gitu. Ya masih muda dulu, kalau sekarang ya Masih muda sekarang. 32 kan? Ini kan? 23 lebih dikit. Ini sekjen. Tapi kalau mistis, ya semuanya masyarakat Indonesia mistis. Masih mempercayai adanya faktor itu Mas ya. itu dia. Karena budaya Indonesia ini budaya yang sangat banyak dan apalagi budaya Jawa ini kental sekali dengan hal yang mistis. Apalagi orang-orang kampung kan sakit sedikit, wah ini ada yang ngirim makanan maksudnya. Hidupnya manusia itu banyak goibnya, banyak mistiknya Itu daripada tidaknya. Mulai kelahiran sampai kematian itu urusannya dengan mistis semua. Dihitung. Dihitung. Jangankan apa untuk kelahiran, cara agar kita punya anak itu dihitung. Oh gitu ya. Oh ada ilmunya. Oh, Ya? ada. Keluarnya berapa kali? Yang maksudnya keluar itu apa? Keluar doanya. Iya, iya. Masuk separuh atau penuh. Gitu. Ini ngomong apa Durasi. sih? Makanya dia larinya ke situ terus, jangan dikasih ruang. Durasi. Durasi doa. Ya kalau yang setahu saya sih masyarakat Indonesia itu sangat mistis itu. Semuanya itu kembali ke yang hal yang itu. Iya, iya, iya. Cuma ada yang mengakuinya secara terang-terangan, ada yang diam-diam. Itu semuanya. Ya, jangankan masyarakat, para elit pun juga begitu. Oh, ada yang itu juga. Dan kebetulan ini bulan Juni. Iya, itu dia. Makanya harus tahu dulu basicnya dari sekjen ini apa, biar pertanyaan kita tepat. Apa banyak mistis? Kebatinan kan tadi Mistis udah. dengan Juni itu apa bedanya? Jadi Juni ini kalau saya melihat, saya kan orang sejarah Mas. Kuliah di bidang sejarah. Jadi Mas. bulan Juni ini bulan keramatnya Indonesia. Hmm. Pancasila lahir 1 Juni. Ya. Soekarno lahir 6 Juni. Iya. Ya. Jokowi lahir 21. Juni. Soeharto lahir 8 Juni. Habibie lahir 25 Juni. Bahkan presiden paling fenomenal kita meninggalnya bulan Juni tanggal 21. Tepat di hari. Lahirnya Jokowi tapi di tahun yang berbeda. Wah, Ini Juni bulan keramat, kita jangan lewatkan. kan yang Pak ini tadi Mas Hasan yang punya keahlian itu. Iya, Kenapa makanya. yang keramat-keramatin mana? Bukan, ini barangkali ada tafsir Oh iya, Ya kan? tentang bulan. tentang bulan Juni. Tafsirnya itu kalau Juni dianggap keramat, mestinya itu ya geser aja tuh. Kira-kira itu Itu saya kemerdekaan pindah bulan Juni. Tapi kan nggak mungkin. Juni keramat. Jangan Juni Agustus ya. mistis. Ini otak-atik gadok atau apa ini? enggak, ini kalau menurut Gato ini 4 presiden kebetulan Juni semua. Kita punya 7 Presiden. Yang lainnya bulan Juni itu berapa? 4. 4. Yang meninggal di bulan Juni 1. Soekarno lahir di Juni dan meninggal juga di Juni. Iya, iya. Jadi anak saya lahir bulan Juni. Tambah 1. Kan nggak ada di pertanyaan. Iya, iya, iya. Jadi orang yang bulan Juni lahir itu pasti jadi tokoh. Jadi, Pemimpin, tokoh besar. Makanya anak saya namakan Ratu Asima.
nggak ada hubungannya dengan Nggak tokoh. ada, nggak ada. Itu kalau itu nggak ada. Itu tambahan. Dan itu nggak perlu juga ditanggapi. Kalau pengen dinasti emang enggak. Kalau klik jenaka jangan dengar. Nggak ada. Nggak ada itu. Ya kalau bulan Juni dianggap mistis gara-gara itu, jangan-jangan memang itu berkahnya orang yang lahir bulan Juni. Oh, iya. Punya hak jadi pemimpin di negeri ini. Tapi itu mistifikasi. Mitologi. Mitos bahwa hanya orang yang berbulan Juni yang berhak jadi pemimpin itu mitos. Iya. juga maksudnya. Meskipun orang itu kalau di Indonesia itu kalau ingin jadi presiden itu tergantung ini apa? Pulung. Wahyu ke Prabon. Wah, Wahyu ke Wahyu ke Prabon. Prabon. Itu. Oh ada kayak gitu-gitunya juga ya Mas ya? Nah, Bukan tergantung duit ya? Fulus. Itu salah satu faktor tapi nggak dominan. nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam bawah sadar masyarakat Indonesia kalau ditanyain mesti ngitungnya tuh pakai weton, pakai feng shui. Bagi teman-teman yang Tionghoa gitu kan. Oh, dia sionya apa? Nah, itu kan semuanya mitologi apa? Ya boleh mitos bisa apa, tetapi itu living tradition lah bahasa. Pada misalnya itu living tradition apa itu? Tradisi yang hidup, yang dipercayai alam bawah sadar masyarakat. Setuju nggak setuju? Tiba-tiba orang Itu realitas. Percaya nggak Lu percaya. apalagi orang Indonesia itu selalu butuh yang namanya mitos-mitos itu. Kalau malam Jumat nggak boleh pakai apa. Kalau main ke Laut Selatan nggak boleh pakai hijau. Gitu. Betul. Gitu. Ya kalau pakai rompi oranye kan nggak perlu ke sana. Itu ke selatan sini. Selatan sini. Kalau pakai rompi oranye ya petugas BNPB. Iya. Ya, kalau itu jadi mitos. Kalau tadi bilang Juni itu hubungannya dengan mitos presiden, itu juga mitos lah. Mitos ya. Tapi kan menarik untuk dibahas. Gak ada yang bahas, baru berbuat jenaka. Iya makanya. Kita bisa diyakini ya. Dan kita menghadirkan teman ngobrol yang pas cocok untuk membahas yang gini-gini. Sekjen Bagarusa yang fokus kepada kebatinan. Iya. Kebatinan Indonesia. Kebatinan Indonesia. Gak jelas tambahan. Kan bisa kita lihat, tapi itu ya. Tapi cek aja. Menurut saya memang mitologi, mitos-mitos itu hidup Iya. di tradisi kita. Dan mewarnai kehidupan masyarakat kita. Mewarnai orang itu mau nikah nyari. Dihitung. Iya. Berapa banyak orang yang gagal menikah karena hitungannya nggak tepat. Wah itu Betul. tato ya. Salah satunya juga. Contoh, dia Udah lamaran itu, udah nyebar undangan. karena pasangannya Jumat Kliwon, gitu kan, dia Jumat Pahing, nggak bagus ini. Nah, makanya dicari hari yang Jumat Kliwon. Jumatnya keliwat terus. Karena kalau orang pakai logat baru pakai sio. Siomu apa? Sio ini sama ini nggak boleh gabung. Tikus sama kucing nggak bisa. Pakai hitung-hitungan nama. Ada begitu itu. Dan banyak sekali orang begitu. Buka usaha juga melakukan itu. Buka tokonya ada ke selatan atau ke utara. Iya. Itu. Kemudian buat kebijakan ada juga itu. Oh, kebijakan ada dihitung balik itu. Kalau buat kebijakan ini naikkan BBM, itu harinya jangan hari ini. Nggak sesuai dengan itu ada loh. Bisa nggak sebut namanya, tapi ada dan terbukti. Iya. Wah, apalagi menjelang pilkada, pileg, pilpres, dukun-dukun itu laku semuanya itu. Mulai dukun beranak sampai dukun yang ditanyain, ini calon presidennya siapa? Lembaga survei yang menang ini, kak. Jadi itu kalah dengan survei langit. Iya. Survei langit. Ada namanya survei langit lagi. Mitos itu namanya survei langit. Bahasa santrinya kita itu survei bumi boleh dikuasai oleh para konsultan politik. Survei langit, ini nanti masing-masing lah ya. Nah, begitu. Survei langit. Tapi di tengah zaman yang modern kayak gini kan, teknologi udah canggih, masih kencang juga kayak gitu mas. Karena itu semacam alam bawaan, bukan masyarakat Indonesia saja, sedunia deh. Masih dunia ada kayak gitu. Banyak. Oh, percaya juga sama mistis mereka. Cina itu negara maju, Iya. negara paling top versi mereka sendiri. Nah itu dia kasih ngitung feng shui. Iya itu ada. Lebih kenceng daripada kita. Kalau di Jawa ada primbon kayak gitu ya mas ya, buku primbon.
CEO itu Cina semua bro. Makanya kalau menjadi pesimis dihitung itu CEO-nya apa gitu kan, lahirnya Iya, apa. Dan yang lucunya lagi kita itu bukan orang Cina tapi dihitung CEO-nya Cina. Benar aja. Anyar nih, anyar. Iya. Baru nih. Baru. Gimana? Jelaskan. Cuma dari Jadi di Posmo itu CEO ini CEO Feng Shui ini kan tradisinya Cina. Iya. Nah, dan memang seharusnya digunakan oleh orang-orang yang berketurunan Cina. Tetapi yang lucunya karena saking bersahabatnya Indonesia menerima budaya luar ya kan, apa istilah akulturasi dan sebagainya, kita sampai terbawa menghitung nasi pakai hitung-hitungannya Cina. Yang kayak gimana? Ya CEO Feng Shui Iya. itu kan dari Cina. Coba lo beli sekali aja beli majalah apa tabloid Posmo kalau nggak salah. Itu ada hitung-hitungannya semua. Pakai hitungan Cina gitu. Penghitungan Cina. Kita orang Jawa, orang Indonesia tapi pakai hitungan Cina. Nah ini Ya, canggih. kalau hitung-hitungan itu sesuatu yang universal. Universal. Memang beda apa namanya aturan main. Yahudi punya hitungan. Yunani, Yunani punya hitungan. Roma, Italia. India, Mesir itu punya hitung-hitungan. Semua ada punya hitung-hitungan sendiri. Hindu itu ada namanya Wariga. Wariga itu ahli hitung Hindu. Jawa itu punya. Islam ada falak. Weton. Iya, betul. Kita punya falak. Kalau Falak. di Islam itu Ilmu falak. ilmu perhitungan astronomi, perbintangan. Nah itu alam bawah sadarnya masuk ratusan tahun bahkan ribuan tahun berlaku mulai zaman dulu pra Masehi sampai sekarang. Ya akhirnya mau nggak mau dipercaya. Ya sama, kalau pengen jadi presiden juga harus ngitung semua faktor. Gitu. Nanti kalau kayak ilmu bintangan kayak gugus-gugus itu Mas ya. Macam-macam. Gugus langit. Pakai Terus tugas. Dan sekarang yang paling kita kenal gugus tugas. Jadi kalau kayak saya kayak gini cocok nggak bisa jadi presiden kira-kira? Kamu kan udah jadi presiden. presiden cuma Publik silakan. Saya perdana menterinya. itu silakan. Iya. Re itu kembali publik masyarakat. Masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nggak jadi apa-apa. Rakyat. Ya memang di Indonesia ini apa adat dan budayanya ini sangat kental, sangat kuat dan ini ya Mas ya. Jadi hampir hal-hal kecil itu ya tadi dikaitkan dengan mitos kalau mau bangun sumur, bangun rumah kayak gitu. Itu ada hitungannya. Ada hitungannya gitu, menghadap kemana gitu ya Mas ya. Tapi memang yang masih kita bikin penasaran itu dari 7 presiden ini loh di bulan Juni gitu. Meskipun mungkin itu mitos juga ya Mas. Dan Kalau itu mitos kayaknya apa ya fiskal bagi aliran orang filsafat positivisme aja itu mitos. Nah, tapi bagi aliran perennialisme ya kan, itu mungkin bisa menjadi warna dalam kehidupan kita. Contohnya gini John, orang mau jadi lurah, mau jadi bupati, ya mau jadi gubernur, ya kan? DPR mulai dari tingkat daerah tingkat 2 sampai RI ya Mas, 1 DPD itu pasti melakukan itu. ada ikhtiar yang Contoh, dibuat ya. ikhtiar Dua ikhtiar politik. Ya. Calon batin, lurah, ritual. calon lurah ya, kalau mau menang harus mandi di 7 sungai atau 7 sumur. Padahal di desa itu sungainya cuma 1, 7 sungai. Ya macam-macam. Sama mandi kembang tengah tengah malam. malam sama Hmm. mandi batu. Apalagi mandi batu? Barangkali ada. Nggak ada. Nah, yang saya kan gini Mas, Kalau kalian sukanya mandi uang. saya nggak pernah mandi. Kalau dimandikan. Jadi kalau mau jadi lurah aja kita mandi di sungai atau di sumur ya kan. Bagaimana jadi presiden Mas? Di samudra mana presiden kita atau calon presiden itu mandi dan berenang Coba tanyakan presiden. dan ditemani siapa? Tanya. Pak, itu Pak, Bapak dulu mandi di mana Pak? Kayaknya menarik itu. Iya. Ada wartawan di mana? Bapak bisa jadi presiden 2 kali ini mandinya di mana? Itu nggak mungkin nggak mandi, pasti mandi. Tahu Bos kalau nggak mandi. Selain mandi normal itu juga akan pasti mandi new normal juga.
Iya. Mandi baru. Ya mungkin ada gunung yang dinaikin sama dia terus bertapa di mana gitu. Moksa. Konon kabarnya Iya. Soekarno itu harus mandi di beberapa tempat Hmm. untuk bisa jadi presiden. Sebelum merdeka itu. Iya. Pak Harto itu mandi di Tempuran. Tempuran itu pertemuan Oh, dua sungai. iya. Terus Kemudian Gus Dur. Gus Dur Di mana? ada ritual mandinya. Oh, ada juga ya, Gus Dur. Ya mungkin kayaknya presiden yang sekarang tuh juga mandi. Iya. Cuma kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kalaupun kita Dan itu tahu, sah-sah saja kan, karena memang Anda tidak mendengar norma apapun dalam kehidupan kita Mas. iya. Jadi kalau menjadi lurah saja dia harus mandi di tadi mana? Sungai. Tujuh Tempuran, sumur. ya. Tujuh sumur, apalagi jadi presiden. Berapa sumur ya? Jangan-jangan bukan sumur sama sungai, tapi mau mandi di 7 samudra. Oh, Lagunya Gama 7 Samudra. nggak bisa membayangkan Pak, mandi Iya. di Samudra Atlantik, Samudra India, Itu nggak jadi presiden, Mas. Hilang. Samudra Pasifik. Dan yang paling penting samudra kehidupan. Bingung. Ya, tapi memang ritual mandi itu ritual yang paling banyak ditemui. Oh, kita mau nikah aja kalau orang Jawa kan sudah ada ritual Ya, mandi, mandi. mandi kembang dan sebagainya. Mau 4 bulanan juga. Ada 7 begitu. bulanan. Intinya bahwa kalau mau jadi tokoh, jadi presiden dan sebagainya ya Melakukan itu. ada ritual-ritual. Dan itu nggak ada di kamus ilmu politik modern memang. Dianggap itu mistis-mistis yang tidak perlu. Padahal di Indonesia itu lebih kental itu daripada populer atau tidak, Iya. elektabilitasnya tinggi atau tidak. Betul. Mesti elektabilitasnya tinggi kalau nggak melakukan yang begitu ya. Oh, itu terkait kenapa kok mandi gitu. Kenapa kok dia harus ke makam mana Iya. atau melakukan ritual apa. Itu kalau di Indonesia itu dalam rangka untuk membersihkan diri, menerima tadi wahyu kebakun. Menerima pulung gitu tadi. Pulung kalau orang lurah-lurah kan Iya, kan. iya. Padahal itu ada kawan yang ahli teknologi itu pernah eksperimentasi di sebuah desa, kurang 1 hari dia bikin cahaya sinar laser itu biru. Iya. Wah, itu sih ke rumahnya salah satu calon kepala desa itu. Iya. Dia itu nggak punya duit, nggak punya apa. Dia pulungnya ke sana. Besok itu orang itu berubah semua mir dia. Gara-gara dia. Gara-gara itu. Kalau saya kayak tadi dulu. Iya kan? Kata teman saya ini, loh bayangkan, kita hanya pakai rekayasa teknologi. Itu dianggap mindah pulung. Ilmu mindah pulung kan ada. Tadi ini kalau di Pakar Nusa ada ilmu mindah pulung katakan gitu kan. Atau namanya puter giling gitu, atau apa gitu. Nah, itu ini enggak pakai teknologi aja. Kemudian semua saling ngomong, ini tadi ada pulung, iya. Besok berubah Pak, pemilihan Pak, menang gitu. Kaget dia nih. Padahal dia nggak siap menang. Dia nggak menang, dia nggak tahu apa-apa. Dia juga nggak punya uang kan. Ini kata loh kok, saya cuma milih saya karena pulung. Nah itu masih yang gitu-gitu. Itu mempengaruhi psikologi pemilih. Makanya lihat itu di YouTube kayak di media-media online itu lihat ketik saja itu. Wahyu Prabowo tentang presiden ini keturunan ini melakukan ini itu viewernya banyak. Iya. Viewernya banyak, yang memperdebatkan banyak. Karena itu memang alam bawah sadar. Tapi ada satu contoh Mas yang ini ritual, hasil dari ritual dan ada wujud nyatanya. Banyak. Kalau katanya dulu Soekarno punya ajian musik kuning, terus punya Ada lagi yang aku pernah ajian Dicek saja semuanya itu berita-berita itu. Kalau menjelang pilpres atau apa, lihat itu berita-berita itu semuanya kencang yang gitu-gitu. Oh ini keturunan Prabu Brawijaya, ini keturunan Raja Mataram. Oh ini punya keris Bukan. Wah ini punya keris pulang geni. Oh dia punya keris juga Pak. satu Keris Kiai anti melarat itu. Ada nggak keris Kiai anti melarat? Tapi nggak pernah dipakai, makanya melarat tuh. Udah. Jadi gitu.
Itu sih terjadi. Ilat nogo Mau mereka ngakui atau tidak, diam-diam mereka melakukan pasti itu. melakukan itu. Siapapun. Iya. Ya, Semodern apapun dia. Semodern apapun. Kalau dia Selogis apapun dia. santri, Politik mungkin tadi. riadonya itu dengan amalan-amalan sholawat dan macam-macam. Ya. Kalau dia kejawen, berarti ya pakai ritual-ritual kejawen, Kejawen. yang mandi kembang dan sebagainya. Pakai dupa itu juga. Dupa. Kalau dia percaya dengan Feng Shui Cina, dia ngitungnya pakai itu, gitu kan. Ya, itu macam-macam, tetapi dilakukan. Mulai nyalon lurah, nyalon pileg, pilpres, baik dilakukan sendiri atau outsourcing. Ada lagi. Ini Pak, Sewaan itu dukun. outsourcing. Jadi kan bisa begitu. Kalau kalian kan juga begitu kan? Kalau kalian nggak bisa melakukan itu untuk nyari Nggak pacar aja pacar, ya. outsourcing. Datangi dukun, ahli tarot, apa gitu kan? Itu namanya outsourcing. Jadi outsourcing dunia gaib gitu kan? Karena kita nggak tahu tentang Biar dia gaib. terketuk pintu hatinya. Iya, di outsourcingkan gitu kan. Dan mahal kalau outsourcing itu. Gitu ya. Oh iya, makanya itu banyak dukun-dukun laris menjelang pilihan kepala desa. Dari mulai kepala desa, dari mulai bupati. Betul. Ya itu Itu kenceng banget. karena tadi itu. Coba bisnisnya nggak pernah ada matinya dan tidak ada salah satu bisnis di Indonesia tidak ada matinya. Itu adalah bisnis itu tadi. Outsourcing tentang perdukunan. Itu bukan urusan kekuasaan kok. Urusan pengen punya rumah, urusan pengen punya istri, sampai urusan bagaimana dia tidak ditagih hutang. Loh itu ada kayak gitu-gitu ya? Lah ya banyak datang ke dukun, Pak Dukun gimana caranya agar dia itu nggak nagih hutang ke saya terus. Itu juga ada. Dan banyak terjadi kayak rumornya itu artis-artis biar laris gitu kan. Oh iya, pasang susu. Pasang susu gitu kan. Iya. Masalahnya di mana? Di terserah lah. Kalau pingin bagus wajahnya di wajahnya, kalau pingin bagus. Cuma saya belum tahu Ya. bagaimana caranya viewernya banyak itu. Itu perlu outsourcing ke dukun atau enggak itu yang saya Ada nggak enggak tahu. gitu ya kira-kira. Hah? Tapi masuk akal juga itu. Coba rakyat Kalau Jakarta ada, kalau silakan punya. ajukan proposal ke kita. Iya. Kalau ada dukun yang bisa nambah viewer, Dukun YouTube. banyak. Coba. Cuma mahal juga itu. Cari ya. Atau kalau ada dukun yang bisa nambah viewer itu, nah, mereka berani bayar mahal. Menarik gitu. Tapi goib caranya. Kok lu sama jadi presiden itu kan harus punya buzzer banyak katanya. Kita buka lelang aja. Nah, itu ternyata juga goib kan ya. Namanya buzzer itu goib. Memang pusing saya. Jadi kira-kira itu mitos yang bersifat kekinian. Iya. Lebih modern. Lebih modern. Mitos modern. Mitos modern. Mitos milenial. Tiba-tiba viewernya jutaan, lu dari mana? Tangan-tangan tak nampak. Itu. Kira-kira punya nggak kalau dukun sakret, dukun viewer, dukun like, dukun komen, Itu dukun kekinian. dukun kekinian. Itu semua namanya sama intinya, kerja yang tak nampak. Iya. Gaib kan juga begitu. Nggak Di belakang nampak, layar. tetapi kelihatan hasilnya Di belakang layar. di belakang layar. Di balik meja, di atas meja. Yang belakangnya salah. Biasa masih sambil tujuan dia koordinasi. Tapi memang kalau bulan Juni kembali ke yang tadi itu. Kalau memang bulan Juni ini adalah penuh mitos yang kuat bahwa siapapun yang lahir ini di bulan Juni, siapapun yang lahir di bulan Juni ini bakal jadi tokoh pemimpin. Itu abis ini kita program biar anaknya bisa lahir di Bulan Juni. bulan Juni. Menarik juga. Kemarin anak lo Mei, Mei. kurang sedikit. Bikin Kamu lagi. Juni. Di program agar bulan Juni lahirnya. Tapi kayaknya ini Kalau lahir November kayaknya ini. ditunda dulu. Tapi kalau dari presiden-presiden Mas, dari Soekarno umpamanya, itu ada yang istimewa nggak sih dari tanggal 6 Juni itu? Yang unik dari Soekarno menurut dari kacamata atau dari pandangan ini. Orang kan nggak pernah bisa minta dilahirkan di jam berapa. Iya, iya. Itu kan rahasia Tuhan lah. Bahwa kita memprogram untuk lahir di bulan itu di tanggal itu ya bisa, tetapi tidak bisa presisi sampai sekarang. Betul. Ilmu kedokteran pun nggak bisa presisi, pas jamnya pas. Perkiraan aja lah ya. Tetapi intinya bahwa oke, dia lahir di bulan Juni ya kan.
kemudian dia ganti nama berapa kali itu kan Pak Karno itu kan, Iya. karena menurut Nggak kuat mungkin. para sesepuh ini wah nggak kuat kalau namanya ini, ganti nama agar ini bahkan panggilan. Iya. Ya kan, panggilannya harus Pak SBY, jangan Pak Susilo. Kalau Pak SBY prioritasnya tinggi. Betul. Pak Jokowi, jangan Pak Joko. Itu kan mungkin itu bukan karena konsultannya yang bicara gitu kan, tetapi dukunnya yang bicara. Mungkin saja. Bisa. Dan ini kok banyak lebih percaya dukun daripada konsultan politiknya. Gitu Mas. Dan itu Jawa semua kali ya? Luar Jawa sama saja. Sama aja ya, kayak gitu ada. Sulawesi ada. Cuma caranya yang berbeda. Dan istilah dukunnya juga beda. Dakun kalau orang Jawa. Sama. Fudu kalau orangnya. Kalau NTT dikin. Iya, mungkin Beda. Sodikin. Saudara kita ini kan kayak generasi yang dilahirkan oleh dukun beranak. Oh iya, dulu belum ini lah ya. Ya, bayangkan orang untuk memfasilitasi beranak aja dianggap dukun. Padahal cuma fasilitas. Dukun politik. Ya, kan dulu dukun politiknya Soeharto. Pak siapa itu namanya? Berarti dukun itu istilahnya orang yang ahli Mas ya? Orang ahli ya, dukun. Dari kata dakun, cerdas kalau dalam bahasa Arab. Oh iya. Apa? Cerdas. Iya kan, kalau itu cerdas. Di Indonesia kan jadinya dukun. Cerdas. Topik lah dukun itu. Kalau di Cirebon itu ada langsung malah di depan kursi lurah itu dukun berlomba-lomba. Siapa Masa? yang apinya mati duluan, iya. Itu Kuningan kemarin teman Siapa kita. yang apinya mati duluan nanti di editing masukin. Teman kita kemarin di Kuningan cerita di grup itu. Katanya di depan dukun kuat-kuatan gini cus, akhirnya mental kalah ya. Karena emang nggak punya duit. Jadi dukunnya itu lebih sakti yang gambarnya Soekarno Hatta daripada yang Betul. Amplop yang isinya itu. amplop isinya itu. Dan saya kira juga politik kayak gitu kali. Ya politik. Olah alik Mas ya. Ya duit, ya dukun kira-kira. D2 ya. Dukun harus duit, jalan bareng. Dukun gitu kan, dukungan. D3 juga. Dukungan gitu kan, duit, dukun, kemudian apa lagi? D-nya. yang lain. Dilatih. Didukung, dilantik ujungnya kan begitu. Ya. Dilatih Di dilengsar. Setelah itu. Dilengsar. Tapi dukun dunia modern menarik juga ya. Dan presiden perlu punya dukun. Belum. Dan kayaknya nggak perlu kita sampaikan, mereka udah punya dukun masing-masing. Ya. Udah, Oh. pasti. Dan lebih canggih. Ya, begitu ini kalian tayangkan, para dukun-dukun mereka itu politisi pada lihat di situ. Ini gawat, jangan sampai nama saya disebut di situ. Bahaya. Langsung tiap. Mungkin habis ini ada dukun politiknya siapa gitu, kontak kalian gitu kan. Jangan Weh, di- maksudnya. kalau bisa saya kan diundang kan gitu ya. Biar saya terkenal gitu kan. Biar pasiennya sebanyak mungkin saja. Bisa. Dan kita tinggal doang wanipi. Ada juga yang Karena promosi itu. habis lihat tampil ini gitu kan, channel ini mereka wah ini mendowngrade dukun ini. Wah, kalian Kita di demo. Oh, di demo. Kamu tak kirim paku di bawah. Oh. Paku payung apa paku yang lain? Boleh jadi Di Indonesia ini memang Ya, itu canggih. Indonesia. Betul. Saya lihat di YouTube itu channel yang bicara tentang mistik, viewernya tinggi-tinggi. Karena itu orang mau maju pilkada, maju presiden atau apa, nah itu harus membuat tayangan-tayangan khusus mitos-mitos gitu kan. Contoh ada mitos kemarin itu saya lihat zaman Pak Prabowo sama Pak Jokowi kemarin, oh mitos. Ini keturunan dari Pangeran Brawijaya, yang ini dari mana? Jadi nanti Prabu Brawijaya sudah kelihatan di mana memberikan restu ke Pak Jokowi, memberikan restu ke Pak. Iya. Nah itu ada. Dan itu viewernya banyak. Itu Yang komen banyak. Padahal itu Dan banyak orang kemudian otak-atik milih gara-gara itu juga banyak. itu baru dukun dukun kuno, belum dukun modern. Ini dukun dari Amerika, dukun dari Cina. Yang paling banyak itu sebenarnya bukan dukunnya tuh Pak. Yang paling banyak adalah orang yang mendesain dukun. Wih. yang menjadikan dia. Kan dukun atau itu kan kira-kira dukun politik itu kan dianggap punya suara langit. Iya. Nah ini ada yang kemudian kelompok kemudian datangi dukun-dukun itu. Si
kasih tahu ya kalau datang sini pun bahwa si A ini akan jadi presiden. Pindah lagi dia ke daerah lain, pindah lagi ke daerah yang lain. Wah, akhirnya beberapa dukun di semua daerah itu ngomong si A yang akan jadi presiden. Si A. Orang yang datang ke situ tuh hanya berobat aja. Nanti kan nanya kan, ini kok saya dapat suara langit si A yang jadi presiden. Suara langit. Akhirnya ikut. Alam bawah saja. Sama Pak Kiai kata Pak Dukun itu. Petunjuk langitnya gitu. Oh itu ada petunjuk langitnya. Si ini akan jadi presiden. Dan ternyata dukun-dukun yang sakti itu masih bisa dikoordinir. Nah, saya mau nanya, ada nggak di mas tiap kabupaten kota atau tiap kecamatan nggak ada dukunnya? Nggak ada. Pasti ada. Setiap desa kan? Pasti ada. Pasti ada. Entah dipanggil mbah, entah Kiai. dipanggil kiai, Per RT entah Pak. dipanggil dukun, entah dipanggil wong pinter, Atau paranormal, apa. apapun lah sebutannya. New normal, abnormal. Yes, itu semuanya ada. Nah, kalau perlu kalian ya ketimbang bingung-bingung jadi host begini, kalian bikin partai dukun Indonesia lah. Bisa ya Mas? Bisa. PDI. Anggotanya para dukun. PDI. Nggak perlu P. Anggotanya para dukun. Kabarnya begitu siapa yang datang berobat, kalian pilih partai saya ya. Ini dukun-dukun ini bersatu. Dukun bersatu nggak bisa dikalahkan. Ya, mungkin masalahnya saja. dukunnya tidak apa-apa gimana? Dan itu pekerjaan halal. Iya. Selama dia mentautkan itu dengan Tuhannya. Dan selama tidak ada Iya. akad penipuan dan sebagainya. Ya, dan selama bayarnya nggak gede ya. Syaratnya nggak berat. Anu lah, maksudnya masuk akal lah. Tapi memang kayak gini itu ada efeknya nggak sih Mas? Kayak susu kayak gitu. Saya nggak pernah pakai susu sih ya. Jadi belum tahu efeknya. Tapi kan banyak artis yang katanya. Iya itu dia. Apa itu cuma mensugesti kita aja kalau Dalam dunia modern orang lain ada sugesti. Sugesti itu bisa dengan kata-kata, sugesti itu bisa dengan tindakan, sugesti itu bisa Betul. dengan ritual. Yang Sugesti- ujungnya menambah keyakinan diri. ya sugesti bisa kepedeannya dengan meningkat. tipu, ya kan? Sugesti itu dengan cara kamu bawa ini, kalau kamu bawa ini kemudian kamu akan Selamat. macam-macam. Tetapi itu living tradition, itu nyata, itu real. Nggak peduli dia orang hebat, nggak peduli dia orang besar, nggak peduli orang kecil, semuanya pasti punya yang gitu-gitu itu. Hubungannya dengan bulan Juni Bahkan apa? presiden juga ya. Iya, hubungannya dengan presiden bulan Juni apa? Ya nggak ada hubungannya. Oh. Itu ujungnya. Iya. Nah, kalau kalian mau mitologi gitu kan, bulan Juni ini mesti jadi presiden, ya nggak ada hubungannya dengan ini. Karena alam bawah sadar, mitos itu sudah tahunan, ribuan tahun ada di Indonesia. Kebetulan Sudah saja ada kebetulan saja bulan 4 Juni. orang yang bulan Juni. Juni. Faktanya itu berakhir di era Pak Habibie, Habibie. Pak Jokowi. Jokowi Oh. Juni. Oh, iya. Terakhir Jokowi ini. Jokowi. Belum terakhir sih kan masih Nanti panjang kan juga. kita lihat lagi. Tapi yang menarik John, Dari 7. dari 7 presiden ini yang nggak bulan Juni ya kan, itu pendek-pendek SBY. kecuali SBY. Itu nggak bisa jadikan Iya, ukuran. berarti memang anu. Kan dia mencoba memitos-mitos. Iya, itu otak Tapi mau perkenal loh. Asik. Otak adik. Sama maksain kamu. Ada apa bulan Juni dengan presiden? Ini kan maksa-maksain. Saya pikir ada sesuatu di bulan Juni. Ya, setiap bulan ada sesuatu. Iya. Kalau ini maksain deh. Kalau yang benar itu orang pasti selalu percaya dengan mitos. Iya sih. Seberapa persen besar kecilnya itu pasti Ada. ada. Iya. Itu sudah jadi alam bawah sadar. Saya yakin semua orang. Ya mungkin kalau orang Selogis apapun pasti Mas ya. orang yang modern kira-kira mitosnya lain. Lu lihat tuh pemain-pemain bola tuh. Dia kalau nyetak gol kadang harus mencium kalung atau mungkin apa. Dari ritual sendiri mau main bola dia harus melakukan apa. Bukankah itu mitos? Ritual-ritual batin. Setiap mencetak gol harus buka baju. Ya jangan buka celana. Buka baju. Nah kartu kuning. Buka baju aja buka kartu Kartu kuning. kuning. Apalagi buka. Cara. Aduh, lagi salah otak dia. Bukan, berarti kalau setiap pemain bola cetak 2 gol dalam satu pertandingan pasti kartu merah. 2 kali kartu kuning aja. Terus kamu percaya mistis apa enggak? Gue percaya itu warna dalam kehidupan kita. Itu apa namanya? Sesuatu yang realitas dalam kehidupan kita dan Iya. kita tidak bisa menghindari. Itu melekat lah ya. Tidak wajib kita percayai tapi kita nikmati. Ya, kalau mitos itu adalah sesuatu yang gaib, hampir sebagian besar kehidupan kita itu gaib. Iya. Yang nyata kan sekarang kita lagi ngobrol nih. Betul. Tadi 1 menit yang lalu sudah gaib. Betul. Nah, adanya Atau kamu ke depan itu nanti Ke depan kok. goib. Iya. Jadi Kamu itu kok
jelas salah goib itu. Makanya orang percaya dengan yang gaib-gaib gitu. Yang nggak goib Mas Hasan. Waduh, kita itu malah Suhunya goib. Jadi saya ini SAG Pak. Apa? Sarjana alam Sarjana gaib. alam gaib. S1-nya. S2 ke filsafat di UI itu biar nggak dianggap sarjana alam gaib. Oh, Dan harus percaya pada yang gaib. Harus percaya pada yang goib. Wajib. Wajib. Kenapa? Termasuk Tuhan. Jelas di Quran Al-Baqarah itu jelas. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil Gaib. itu syarat pertama itu orang-orang yang Goib. beriman pada yang gaib. Hmm. Nah, yang gaib itu apa? Itu kan gaib. Dia gaib. Kelihatan. nggak Sesuatu yang nggak katanya. kelihatan. Katanya malaikat itu juga gaib, Nggak nggak kelihatan, iblis nggak kelihatan. Katanya begitu. Jin nggak kelihatan. Makanya kalau kamu nggak percaya sama COVID, sama corona, wah, kamu menyalahi itu. Hmm. Karena itu gaib, nggak kelihatan. Ayat itu kan. Wah bahaya. Kalau corona itu goib yang paling berbahaya. Iya. Kamu takut nggak? Takut. Sama. Oke baik begitu obrolannya. Jadi ternyata tidak ada hubungannya antara kelahiran Presiden Presiden Republik Indonesia, 4 dari Presiden Republik Indonesia itu lahir di bulan Juni dan ya semuanya ada, sudah ada pulungnya apa ya Mas? Wahyu ya. Pulung apa bahasa Indonesia? Wahyu keprabon. Sudah ada pulung apa pulung? Wahyu keprabon. Wahyu apa? Wahyu keprabon. Wahyu. Dan kalau Sudah ada wahyu keprabonnya. Jadi mau lahirnya di bulan Desember, mau di mana, kalau mau Itu. jadi kuli ya jadi kuli. Jadi presiden, Jadi ya. presiden. Jadi presiden. Dan semua karena semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istimewa, semua bulan istimewa. Istimewa, semua hari hari istimewa, semua tidak ada tanggal yang istimewa. baik, tidak ada yang buruk. Semua baik. Bagaimana ikhtiar kita? Sepakat? Ya. Sepakat. Sepakat. John, tutup John. Jadi begitu rakyat Senaga. Intinya semua bulan baik, semua hari baik, semua waktu itu baik. Tinggal bagaimana kita menghadapi hari-hari baik, mengisi hari-hari baik itu. Dan mengikhtiari dengan baik. Menghindari dengan baik.